Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan ini. Di sini saya akan membawakan judul istinja. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin. Di sini saya akan membahas tentang istinja. Apa itu istinja, hukum-hukum istinja, kemudian syarat-syarat yang berkenaan dengan istinja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja adalah membersihkan atau mensucikan dari sisa atau bekas buang air besar dan air kecil. Kemudian di sini ada hukum istinja. Yang pertama wajib. Hukum istinja wajib jika yang keluar itu ada bebasahannya. Misalkan ada orang buang air besar atau buang air kecil, semua yang ada bebasahannya maka wajib istinja. Maaf, istinja di sini adalah cebok ya. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini jika keluar sesuatu tidak ada bebasahannya, misalnya ada orang yang mengeluarkan sesuatu dari perutnya melalui jalur belakang, kering atau tidak ada bebasahannya, maka sunnah beristinja. Kemudian hukum yang ketiga yaitu makruh. Makruh di saat buang angin. Jadi kalau orang buang angin itu tidak usah istinja, ya, tidak usah istinja. Kemudian hukumnya mubah jika ada keringat yang mengalir ke tempat tersebut. Kalau misalkan ketika kita buang air besar, ya, ketika kita buang air besar, kemudian ada keringat yang mengalir ke tempat tersebut, berarti kita mubah hukumnya beristinja. Kemudian haram. Haram di sini jika istinja dengan sesuatu yang terhormat atau sesuatu yang diharamkan. Apa sih maksud dari sesuatu yang terhormat? Misalkan makanan. Kenapa kok makanan? Iya, ada itu roti kering. Kalau orang tidak tahu hukum, otomatis ketika dia mendapati roti kering, bisa jadi dia gunakan untuk beristinja. Padahal roti kering tersebut termasuk dari barang terhormat. Karena dia termasuk makanan untuk memakan orang-orang, kemudian masuk ke perut, seperti itu. Jadi itu termasuk barang yang sesuatu yang terhormat. Nah, jadi haramnya di sini bukan karena zatnya istinja, tetapi karena sesuatu yang digunakan untuk istinja. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, roti kering. Nah, kemudian ada lagi, misalnya istinja dengan air curian. Nah, istinja dengan air curian atau air gosok. Nah, itu enggak boleh. Itu hukumnya haram. Kemudian di sini juga ada bersuci dengan batu dan syarat-syaratnya. Jadi bagaimana agar sah istinja kita? Di sini ada istinja dengan batu, kemudian wudhunya dengan air, itu dalam Islam boleh, ya. Kemudian bersuci dengan batu itu ada 3 syarat. Yang pertama, syarat berkenaan dengan alatnya atau seperti dengan batu dan sepadannya. Kemudian yang kedua, syarat berkenaan dengan caranya. Yang ketiga, syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya, lubang belakang dan lubang depan. Kemudian masing-masing syarat tersebut ada dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, syarat berkenaan dengan
alatnya, yaitu dengan batu atau sepadannya, itu ada 5, ya, ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang padat, ya, bukan cair. Sesuatu yang padat bukan cair. Kemudian yang kedua, sesuatu tersebut harus suci. Kemudian ketiga, sesuatu tersebut harus kering. Yang keempat, sesuatu tersebut bisa mengangkat. Kemudian yang kelima, sesuatu tersebut tidak terhormat atau bukan termasuk dari makanan. Jadi apabila 5 syarat ini tadi sudah terpenuhi, maka hukumnya sah. Contoh, tisu. Tisu ini insya Allah sudah memenuhi semua kriterianya. Yang pertama, tisu adalah benda padat, bukan benda cair. Kemudian yang kedua, tisu tersebut harus suci, ya kan? Tisu tersebut harus suci. Misalkan kita baru narik tisu dari tempat tisu, insya Allah itu suci. Kemudian harus kering, tisu tersebut harus kering. Berarti kalau misalkan tisu basah itu tidak bisa digunakan untuk istinja. Kemudian yang keempat, benda tersebut bisa mengangkat. Tisu tersebut bisa mengangkat otomatis, ya. Apabila kita usapkan, tisu tersebut bisa mengangkat. Kemudian yang kelima, sesuatu tersebut tidak terhormat atau bukan dari makanan. Tisu itu juga salah satu benda yang tidak terhormat. Kadang untuk buang ingus, kadang untuk mengusap air mata, kadang untuk mengusap kotoran yang ada di lantai, itu kan bisa. Berarti tisu ini sah untuk istinja apabila kita tidak menemukan batu. Kemudian tanah liat yang kering. Nah, tanah liat yang kering itu boleh karena tanah itu kan bukan dari sesuatu yang terhormat begitu. Kemudian selanjutnya, syarat berkenaan dengan caranya itu ada 2. Yang pertama, dengan minimal 3 kali usapan, minimal, ya, paling sedikit 3 kali usapan, atau dengan minimal 3 lembar tisu, atau dengan minimal 3 batu. Apabila seseorang beristinja menggunakan tisu 2 lembar atau 2 kali usapan sudah bersih, ya, itu hukumnya tidak sah. Karena apa? Karena minimal 3 kali usapan atau 3 lembar. Nah, jadi tetap saja apabila tisu kedua sudah bersih, berarti ditambah 1 lagi, begitu. Kemudian apabila belum bersih yang ketiga kalinya, maka ditambahkan menjadi keempat. Apabila keempat sudah bersih, maka ditambahkan 1 lagi, berarti 5. Itu kan sunnah, 5 itu ganjil. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan caranya, harus bersih. Jadi kalau misalkan kedua ini sudah bersih, ya, berarti harus ditambah 1 lagi, berarti kan 3. Itu sudah sah. Apabila ketiga ini belum bersih, ditambah keempat. Apabila keempat sudah bersih, berarti ditambah 5. Ya kan? Apabila kelima sudah bersih, langsung dibuang. Entah itu tisu atau batu. Makruh hukumnya untuk dicium. Begitu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya, yaitu 2 lubang, ya. Lubang depan dan juga lubang belakang. Yang ini ada 3 poin. Yang pertama, sebelum keringnya tempat tersebut. Jadi maksudnya bagaimana? Apabila kita buang air besar contohnya, setelah buang air besar, ya, ini harus langsung diusap atau dibersihkan. Begitu. Jangan sampai nunggu kering dulu, jangan ditinggal ke pasar, jangan ditinggal kemana-mana dulu. Jadi setelah kita buang air besar, harus langsung dibersihkan, jangan menunggu sampai kering. Kemudian yang kedua yaitu kotoran tidak kemana-mana. Jadi kotoran itu tidak
tidak menyebar kemana-mana. Ya sudah berada di wilayah lubang depan atau lubang belakang. Misalkan mohon maaf sebelumnya, apabila kotoran tersebut terkena selangkangan dan sekitarnya, nah itu berarti tidak sah istinjanya. Kemudian yang ketiga, belum kemasukan lainnya. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi wilayah atau tempat yang akan dibersihkan, dua lubang tersebut belum terkena atau belum kemasukan barang asing. Contoh, ketika kita berada di kloset misalnya, biasanya kan kalau di hotel itu pakai tisu ya. Nah kemudian klosetnya itu otomatis di bawahnya itu kan ketika kita kita nyalakan keran, otomatis airnya keluar. Apabila tempat area istinja itu kita terkena percikan air, otomatis istinja kita itu batal. Begitu. Insya Allah sudah cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.